Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tematik, tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Mari kita buka bukunya halaman 96, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini, materi yang akan kita pelajari adalah membaca teks, mengisi tabel tentang pembuatan pakaian, menceritakan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian, berdiskusi tentang jasa orang-orang yang membuat pakaian, menuliskan hasil diskusi tentang keanekaragaman orang yang terlibat dalam membuat pakaian, menemukan bangun datar yang memiliki simetri putar, kemudian menentukan banyaknya simetri putar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Di dalam pembelajaran sebelumnya, kalian mempelajari keberagaman pakaian adat dan mode pakaian. Kalian juga telah belajar melakukan gerakan meluncur dalam berenang. Tentu, kalian telah memperoleh banyak manfaat dari sana. Sekarang, kita akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang teknologi sandang. Kita juga akan mempelajari mencari simetri putar benda serta mengamati keberagaman individu. Setiap waktu, kita senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tentu percaya bahwa dengan berdoa, kita akan diberikan ketenangan lebih dalam melakukan sebuah aktivitas serta mendapat hasil yang positif. Oke, kita langsung membahas. Ayo membaca. Nah, ayo membaca. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Judul bacaannya, proses pembuatan pakaian jadi, dalam kurung celana jean. Celana jean adalah jenis pakaian yang sudah umum yang kita pakai ya, anak-anak atau papa mama tentu sudah tentu punya ya yang namanya pakaian yang berjenis celana jean ini, karena sudah sangat populer tidak hanya di Amerika tapi juga di Indonesia juga sudah populer. Mari kita baca. Anak-anak tolong menyimak dengan baik, perhatikan ya. Sebelum saya mulai membaca, tolong anak-anak siapkan dulu pensil. Kemudian setiap kalimat pertama pada setiap paragraf minta tolong untuk digaris bawah ya. Setiap kalimat pertama pada masing-masing paragraf tolong diberi garis bawah. Oke, terima kasih. Proses pembuatan pakaian jadi celana jean. Jean adalah bahan pakaian yang sudah populer di seluruh dunia. Bahkan jean menjadi bahan pakaian idola. Bukan hanya para remaja, namun juga anak-anak dan orang dewasa. Lanjut 97. Pada awalnya, jean diproduksi di Amerika. Namun, melihat tingginya minat jean, di Indonesia pun sudah ada pabrik untuk memproduksi jean. Bahkan, jean buatan Indonesia sudah dipasarkan ke luar negeri. Seiring tingginya minat akan pakaian dari bahan jean, banyak juga industri pakaian jadi yang memproduksi pakaian dari bahan jean. Salah satunya adalah celana jean. Proses produksi celana jean sampai akhirnya dipasarkan ke konsumen adalah sebagai berikut. Tahap awal adalah pengorderan atau pemesanan bahan celana kepada agen atau distributor. Biasanya, tiap industri konveksi sudah memiliki tempat-tempat langganan untuk pemesanan bahan ini. Setelah bahan yang diinginkan didapat dari distributor, proses selanjutnya adalah pembuatan pola atau sampel celana dan membuat sebuah celana
dengan desain yang diinginkan. Pekerjaan ini dilakukan oleh seorang desainer. Celana tersebut akan melalui proses laundry atau proses pewarnaan untuk mendapatkan variasi bentuk pada warna jeans yang akan dijahit nantinya. Bentuk celana sampel yang didapat akan menjadi contoh desain untuk produksi massal celana jeans. Proses selanjutnya adalah produksi jeans dalam jumlah banyak atau massal yang didasarkan atau bertumpu pada bentuk celana jeans sampel yang sudah ada tadi. Pemotongan bahan sesuai dengan bentuk pola yang telah dibuat di awal, sesuai dengan pola yang telah dibuat atau dirancang sebelumnya. Proses pemotongan kurang lebih menghabiskan waktu 2 minggu. Pekerjaan produksi ini dilakukan oleh para penjahit di pabrik. Proses pencucian celana jeans merupakan proses selanjutnya yang menghabiskan waktu kurang lebih 2 hari. Setelah selesai melalui proses pencucian, maka celana jeans akan dikirim ke tempat finishing untuk proses pemasangan label atau labeling. Proses pemasangan label atau merek ini akan menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari. Kita masih akan melanjutkan bacaannya di halaman 98. Baik, kita buka bukunya halaman 98, kita lanjut membacanya. Total waktu yang digunakan untuk proses produksi celana jeans adalah kurang lebih 3 minggu dan dapat didistribusikan ke seluruh pelanggan yang ada. Demikian laporan proses produksi celana jeans yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. Sumber tertera ya dari http /script.com/doc58961178 proses pembuatan pakaian jadi dengan pengubahan. Oke, jadi bacaan ini didapat dari sumber tersebut ya. Next, selanjutnya kita akan membahas latihannya. Ada 5 soal berkaitan dengan bacaan tadi. Anak-anak tolong dijawab. Tidak ada space, berarti ambil buku tematik yang buku tulisnya, kemudian dituliskan jawabannya di buku tersebut. Jangan lupa untuk diberi keterangan jawaban halaman 98 buku tematik tema 7. Ya. Sudah siap? Bacaannya lengkap ya. Jadi semua jawaban dari pertanyaan 1 sampai 5 semua ada di bacaan, jangan khawatir. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa tahap awal yang dilakukan dalam proses pembuatan celana jeans? Oke, awalnya ngapain dulu? Awalnya iya, ini di sini sudah saya beri tanda ya. Jawaban nomor 1. Proses awal pembuatan celana jeans adalah pengorderan atau pemesanan bahan celana kepada agen atau distributor. Nah, itu jawabannya ya. Ditulis pengorderan atau pemesanan bahan celana kepada agen atau distributor. Itu jawaban nomor 1 ya. Kemudian jawaban nomor 2, pertanyaannya, apa yang dilakukan setelah tahap awal selesai dilakukan? Oke, setelah tahap awal selesai, kemudian hal apa yang kita lakukan selanjutnya dalam proses pembuatan celana jeans? Proses selanjutnya adalah pembuatan pola atau sampel celana dan membuat sebuah celana dengan desain yang diinginkan. Ini sampel itu contoh. Jadi bikin dulu satu contoh, kalau sudah selesai baru diproduksi dalam jumlah yang banyak atau dalam atau massal, secara massal. Oke, saya ulang jawabannya nomor 2.
Proses selanjutnya adalah pembuatan pola atau sampel celana dan membuat sebuah celana dengan desain yang diinginkan. Oke, sudah. Kemudian nomor 3, berapa lama proses pemotongan dilakukan? Siapa yang masih ingat? Berapa lama proses pemotongan dilakukan? Iya, proses pemotongan kurang lebih menghabiskan waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu ya. Tulis, nih ada nih. Nih ya, keterangannya ada. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan labeling? Iya, proses pemberian label. Proses pemberian label atau pemasangan label, boleh. Gampang ya. Nomor 5, berapa total waktu yang diperlukan untuk memproduksi celana jeans dari proses awal sampai didistribusikan ke pelanggan? Berapa? Iya, total waktu yang digunakan untuk proses produksi celana jeans adalah kurang lebih 3 minggu. Ini ya keterangannya ya. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Kalau ketinggalan, tolong nanti dilihat lagi videonya. Kalau jawabannya terlalu panjang. Sebenarnya sudah ada semua di bacaan buku kalian ya. Itu. Kemudian selanjutnya ayo berlatih menceritakan kembali isi teks. Bacalah kembali teks proses pembuatan pakaian jadi celana jeans dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tadi saya sudah berpesan kepada anak-anak untuk menggarisbawahi kalimat pertama pada setiap paragraf. Sudah dilakukan? Iya, seperti ini ya. Di buku saya juga saya garis-garis seperti ini ya, supaya lebih mudah. Kemudian, jika sudah diberi garis di setiap kalimat pertama setiap paragraf, kemudian anak-anak diminta untuk menceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-kata sendiri. Ini dapat kita kerjakan bersama-sama. Jadi anak-anak menulis intinya aja. Paragraf 1, yuk baca intinya apa? Jeans adalah bahan pakaian yang sudah populer di dunia. Bahkan jeans menjadi bahan pakaian idola, bukan hanya remaja, namun juga anak-anak dan orang dewasa. Kira-kira intinya apa? Atau kalian ingin bercerita menggunakan kalimat kalian tentang paragraf 1 itu bagaimana? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Paragraf 1, anak-anak boleh tulis di boxnya situ aja. Saya rasa cukup ya, karena itu space-nya luas. Paragraf 1, tulis nak, jangan bengong, jangan main-main, serius, ayo. Paragraf 1, jeans adalah pakaian yang sudah populer di seluruh dunia. That's it, boleh tulis seperti itu ya. Jeans adalah pakaian yang sudah populer di seluruh dunia. Paragraf 2, di Indonesia sudah ada pabrik yang memproduksi jeans. Ya, di Indonesia sudah ada pabrik yang memproduksi jeans. Paragraf 3, iya, semakin kesini bacaannya semakin banyak. Lalu waktu untuk menulis juga kalian harus lebih cepat ya. Jangan malah semakin lambat. Ya. Oke, paragraf 3. Banyak industri pakaian jadi yang memproduksi pakaian dari bahan jeans. Tuh. Banyak industri pakaian jadi yang memproduksi pakaian dari bahan jeans. Yang paragraf 4. Tulis nak, mana tahu ini keluar di PH. Ayo. Paragraf 4. Proses produksi celana jeans diawali dari pengorderan atau pemesanan bahan kepada agen. Proses produksi celana jeans diawali dari pengorderan atau pemesanan bahan
kepada agen. Nomor selanjutnya, paragraf 5 halaman 99. Lanjut ya. Proses selanjutnya adalah pembuatan pola sampel atau sampel celana dengan desain yang diinginkan. Paragraf 5. Proses selanjutnya adalah pembuatan pola atau sampel celana dengan desain yang diinginkan. Iya, nanti boleh diulang lagi sayang, nggak apa-apa ya nak. Sabar ya. Sekarang paragraf 6. Paragraf 6 ya. Selanjutnya atau proses selanjutnya adalah memproduksi jin dengan jumlah yang banyak. Jin diproduksi dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya paragraf 7. Proses pencucian celana jin menghabiskan waktu kurang lebih 2 hari. Proses pencucian celana jin menghabiskan waktu kurang lebih 2 hari. Oke, paragraf 8. Total waktu untuk memproduksi celana jin adalah 3 minggu. Ya. Total waktu yang diperlukan untuk memproduksi celana jin kurang lebih 3 minggu. Proses atau total waktu untuk memproduksi celana jin adalah 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu ya. Sudah? Kalau sudah, masih menulis lagi nak? Oke, anak-anak boleh stop dulu, minum dulu, atau yang belum lengkap boleh diulang lagi videonya ya. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Boleh lanjut 2 menit lagi ya. Melanjutkan menuliskan informasi dari teks. Jadi setelah kalian tulis semua kalimat pertama pada setiap paragraf, nanti anak-anak diminta untuk mengsarikan lagi atau merangkum lagi dari awal sampai akhir. Ini saya sudah membuat, sudah coba untuk meringkas, nanti kalian tulis. Kalau capek tangannya dari tadi sudah menulis, boleh istirahat selama 2 menit, boleh minum atau stretching jari-jarinya ya. Nanti kita lanjut lagi anak-anak menulis halaman 99 yang bawah. Oke, sudah stretchingnya, sudah minumnya. Oke, mari kita lanjut. Tetap semangat menulis ya. Ayo menuliskan informasi dari teks. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, sebenarnya ini anak-anak diminta untuk membuat dengan kalimatmu sendiri. Miss juga membuat dengan kalimat saya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan anak-anak mau seperti saya, contohnya seperti itu boleh. Atau anak-anak punya ide sendiri yang ingin kalian tulis di buku kalian, boleh ya, tapi ceritanya harus yang relate, yaitu cerita atau teks yang berjudul proses pembuatan pakaian jadi celana jeans ya. Saya justru senang kalau anak-anak mau membuat dengan kalimat kalian sendiri, yaitu artinya kalian mau berusaha dulu gitu ya. Oke, lanjut. Nggak terlalu kelihatan tulisan saya? Baik, saya baca ya. Kalian tulis aja di buku kalian ya nak ya.
Jin adalah bahan pakaian yang sudah populer di seluruh dunia. Titik. Jin adalah bahan pakaian yang sudah populer di seluruh dunia. Titik. Banyak industri pakaian jadi yang memproduksi pakaian dari bahan jin. Berikut adalah proses pembuatan celana jin, yaitu pemesanan bahan, pembuatan pola celana, pewarnaan, produksi jin dalam jumlah banyak, pencucian, dan pemasangan label. Total waktu yang diperlukan untuk proses produksi celana jin kurang lebih 3 minggu. Itu ya. Tolong ditulis di situ, mana tahu ada di PH7. Tolong dikerjakan ya. Saya ulang sekali lagi ya, Nak. Oke, pelan-pelan, gak apa-apa. Nanti kalau ketinggalan boleh kok diulang lagi videonya ya. Saya ulang lagi. Jin adalah bahan pakaian yang sudah populer di seluruh dunia. Banyak industri pakaian jadi yang memproduksi pakaian dari bahan jin. Berikut adalah proses pembuatan celana jin, yaitu pemesanan bahan, pembuatan pola celana, pewarnaan, produksi jin dalam jumlah banyak atau massal, pencucian, dan pemasangan label. Total waktu yang diperlukan untuk proses produksi celana jin kurang lebih 3 minggu. That's it. Sudah selesai ya. Ayo menulis. Ini masih menulis lagi. Menulis informasi dari teks. Kamu sudah membaca teks proses pembuatan pakaian jadi. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Kita lanjut di halaman 100 ya. Ini 99, so selanjutnya adalah halaman 100. Baik, anak-anakku yang baik hati, kita sudah buka buku halaman 100. Oke, lihat, lengkapi tabel berikut. Tapi ini tidak saya minta untuk kerjakan, ini tidak usah dikerjakan ya. Siapa mengerjakan di mana dan menghasilkan apa itu tidak usah dikerjakan. Kita lanjut berdiskusi aja ya mengenai cerita jasa para pembuat pakaian. Diskusikan dengan kelompokmu. Nah, ini tidak usah berdiskusi secara kelompok, kita langsung kerjakan masing-masing ya. Oke, kalau sudah, tolong dijawab di kolom jasanya ya. Penjahit itu apa kira-kira? Jasanya dia ngapain? Iya, menjahit bahan yang sudah berpola untuk dijadikan pakaian tertentu. Atau menjahit bahan untuk dijadikan pakaian. Sudah, begitu juga boleh. Kemudian petani kapas, jasanya apa? Menanam kapas. Iya, menanam kapas atau menghasilkan kapas, boleh. Pemintal benang. Memintal benang. Kemudian peternak domba. Menghasilkan wool. Wool apa? Bulu domba, iya. Kemudian penjual pakaian. Iya. Menjual pakaian. Ya, tentu saja berjasa ya kelima profesi ini. Ya. Sudah, kita lanjut ke berikutnya. Ayo mengamati pada halaman 101. Mengamati simetri putar bangun datar. Perhatikan gambar di samping. Pada mesin jahit konvensional itu kuno atau tradisional ya. Jadul kalau bahasa sekarang bilangnya. Terdapat roda yang berbentuk lingkaran.
Jika kamu putar-putar roda mesin jahit, berapa simetri putar yang dapat kamu temukan pada roda tersebut? Oke, simetri putar pada lingkaran. Iya, ternyata tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena berbentuk lingkaran. Lingkaran itu mau digeser bagaimanapun juga dia tetap match, tetap fits. Makanya dia tidak bisa dihitung jumlahnya ada berapa. Ya, jadi jika anak-anak ada soal, simetri putar pada lingkaran adalah tak terhingga. Ya, ini sudah saya beri highlight pen supaya lebih jelas. Anak-anak boleh juga diberi garis bawah atau di highlight, boleh. Kemudian isilah tabel berikut sesuai dengan hasil pengamatan dan diskusimu. Nah, ini kemarin sudah saya berikan contoh atau cara bagaimana menentukan simetri putar. Hari ini anak-anak diminta kembali untuk menentukan simetri putar pada bangun datar yang tersebut di buku kalian. Ada 6 ya. 6 bangun datar. 8 bangun datar. Tolong nanti anak-anak gambarkan seperti itu. Ya. Ada trapesium, belah ketupat, layang-layang, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan juga elips. Nah, di sini tolong dijawab ya, banyak simetri putarnya ada berapa. Nanti pada saat jimit guru akan menanyai kalian 1 atau 2 siswa. Oke? Ini sudah pernah ya. Yang kemarin kita bahas adalah trapesium. Simetri putarnya berapa kalau kalian masih ingat? Oke, nanti ditulis di sini ya. Ada belah ketupat, layang-layang, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan juga elips ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 102. Oke. Baik anak-anak, pada halaman 102 masih ada sisa 2 lagi, segi 5 dan segi 7. Kalian tahu segi 5 bentuknya? Iya, sisinya ada 5 ya. Bahasa Inggrisnya apa nak? Pentagon. Iya, oke. Oke, nanti digambar ya. Bisa tidak? Kalau segi 5 dan segi 7 anak-anak tidak bisa menggambarnya, berarti tidak usah dikerjakan, tidak perlu dikerjakan ya. Yang ini, yang 2 ini tidak perlu dikerjakan. Jelas ya, berarti yang dikerjakan 1 sampai 6 aja. Yang ini aja. Gambarnya seperti ini ya. Segitiga sembarang itu kalian tuh maksudnya sisi-sisinya itu bebas. Mau panjang, mau yang ini pendek, ini panjang, ini paling panjang juga boleh, terserah. Tidak harus siku-siku. Ya, kalau ini kan harus siku-siku. Sudutnya harus sesuai, harus siku-siku ya. Jelas ya? Kemudian elips tuh seperti itu. Bulat lonjong. Layang-layang, belah ketupat, dan juga trapesium. Berarti ini aja yang kalian coba kerjakan. Kemudian yang berikutnya, ayo berlatih menemukan simetri putar pada bangun di sekitar. Untuk kalian perhatikan huruf-huruf abjad berikut, huruf-huruf abjad capital berikut. Tolong dicari simetri lipat pada huruf-huruf tersebut. Ini juga tidak usah dikerjakan. Ini tidak usah dikerjakan ya. Kemudian yang ayo mencoba ini berarti juga tidak usah dikerjakan, karena kalian sudah mendapatkan exercise banyak ya sebelumnya. Simetri putar, bangun persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga ya, sudah saya contohkan juga menggunakan alat peraganya. Kalian boleh belajar dari materi yang itu saja. Jadi yang ini tidak perlu supaya menghemat waktu. Oke, yang ini sudah jadi berakhir di halaman 101 tadi ya. Ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang masih belum jelas, nanti pada saat jimit boleh ditanyakan kepada guru. Ya, nanti kita lanjut membahas pembelajaran yang ke-6. Sampai jumpa anak-anak.
Oke anak-anak, kita lanjut pembelajaran 6. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6 adalah sebagai berikut. Membaca teks, menjawab pertanyaan terkait teks, bercerita tentang pakaian profesi, menjelaskan sikap menghargai keberagaman, menjalankan perilaku yang harus dilakukan di dalam keberagaman, menemukan simetri lipat dan putar, menentukan banyaknya simetri lipat dan putar. Oke, kita lanjut. Ayo berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Tadi kita sudah awali dengan membaca berdoa ya. Jadi kita langsung saja melanjutkan bagian ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Ana memiliki bibi yang bekerja di laboratorium kimia. Beliau adalah seorang peneliti bahan pewarna pada kain. Ana mengagumi bibinya jika sedang menggunakan jas laboratoriumnya. Ana berhayal dapat memakai jas laboratorium seperti bibinya. Berbeda dengan Ahmad yang lebih suka menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ia berharap bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Wah, pasti hebat. Setiap profesi atau pekerjaan mempunyai pakaian dan perlengkapan yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis profesi atau kegiatan yang akan dilakukan. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Seorang pramusaji tidak sama dengan seorang koki. Pakaian dan perlengkapan seorang pemadam kebakaran tidak mungkin sama dengan seorang koki. Pakaian dan perlengkapan digunakan untuk keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Selain itu, pakaian dan perlengkapan digunakan sesuai dengan kebutuhan profesinya. Misalnya, seorang koki, ia lebih butuh celemek baju daripada sebuah helm pengaman. Pakaian yang tepat adalah pakaian yang nyaman digunakan saat beraktivitas. Seperti halnya dalam berolahraga, kita banyak melakukan gerak. Oleh karena itu, kita memerlukan pakaian yang sesuai dengan kondisi. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang memerlukan pakaian yang nyaman. Oleh karena itu, pakaian olahraga banyak terbuat dari kaos yang lentur dan lembut. Tentu saja, ketika kita berolahraga akan mengeluarkan keringat sehingga kita memerlukan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ayo menulis, menceritakan kembali isi teks. Bacalah kembali teks di atas dengan teliti. Ceritakan kembali isi teks tersebut dengan kata-katamu sendiri. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya. Ceritakan kembali isi teks. Caranya sama seperti yang sudah pernah kita lakukan. Hanya saja teks bacaannya berbeda. Anak-anak pasti sudah bisa, sudah mengerti bagaimana cara menuliskan kembali isi teks dengan kata-kata sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas di halaman 106 ya. Jadi yang ini nanti anak-anak coba kerjakan sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi tidak akan saya bahas ya. Mungkin nanti pada saat jimit jika waktunya masih cukup akan dibahas oleh guru. Oke. Mari kita lanjut halaman 106. Oke anak-anak, ini adalah halaman 106. Ayo berlatih. Menulis nama profesi berdasarkan seragamnya. Oke, coba kita perhatikan baik-baik. Ada 5 set seragam profesi ya. Mari kita coba tebak kira-kira profesi apa. Tuliskan profesi yang dimaksud berdasarkan pakaian dan perlengkapan yang digunakannya. Nomor 1, bajunya modelnya seperti itu. Ada celemek. Ini yang dinamakan celemek ya nak. We call it apron in English.
Oke. Kemudian ada sarung tangan, ada topi koki, ada set celana dan baju. Ini kira-kira iya, profesinya adalah juru masak atau koki. Betul, chef ya kalau dalam bahasa Inggris. Tulis koki profesinya, tulis di titik-titik situ aja ya. Nomor 2, oke, jelas sekali ya, ini adalah profesinya polisi. Betul. 3, profesinya apa ini? Iya, tentara. Mungkin ada di antara kalian yang punya cita-cita ingin menjadi tentara. Nah, nanti seragamnya seperti itu, bajunya seperti itu. Itu motifnya loreng-loreng seperti itu tuh ada maksudnya. Ya, nanti kita bahas. Yang keempat, pada halaman 107 ada stetoskop, masker, jas putih, kemudian sarung tangan. Kira-kira profesi apa? Dokter. Betul sekali. Tulis ya nak ya. Anak cantik, anak ganteng, tulis semuanya ya nak ya. Sudah. Yang keempat adalah profesinya dokter. Kemudian yang kelima ada helm, sepatu boots, pakaian set dan celana berwarna merah, sarung tangan. Apa kira-kira? Iya, petugas damkar atau petugas pemadam kebakaran. Sudah, petugas pemadam kebakaran. Mungkin dari kelima profesi yang ada di buku kalian, ada salah satu atau salah dua di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, maybe dokter, tentara, polisi, koki, oke? Atau mungkin yang lain seperti perawat mungkin. Oke. Untuk semua profesi itu semuanya baik, semuanya bagus ya. Kita jalankan sesuai dengan tanggung jawab kita, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Hati yang bahagia, hati yang puas karena bisa menolong orang lain, misalkan pemadam kebakaran, misalkan seorang dokter mengobati orang yang sedang sakit. Pasti kita akan merasa senang ya, kita bisa menolong orang lain. Nah itu. Jadi apapun pilihan pekerjaan yang akan kalian lakukan nantinya, ketika kalian sudah dewasa kelak, kita harus bertanggung jawab. Kemudian untuk teman-teman kalian, misalkan satu dengan yang lain memiliki cita-cita yang berbeda, ya kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mencela ya. Sekali lagi, apapun yang dilakukan teman kalian, kita dukung, kita support ya. Itu baru namanya hidup saling menjaga kerukunan. Oke? Sudah 1-5, mari kita lanjutkan pada hal yang ayo berdiskusi. Menulis nama profesi berdasarkan seragamnya. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tidak ada teman sebangku since corona ya. So kita jawab aja langsung. Nomor 1. Nah ini soalnya ada 4. Semua pertanyaannya bagus. Celemek selalu digunakan koki. Apa alasannya? Nih, celemek. Kenapa koki selalu mengenakan celemek? Alasannya untuk koki itu kan masak ya, berhubungan dengan kuah-kuah, berhubungan dengan minyak. Jadi kira-kira kalau pakai celemek supaya apa? Iya, untuk melindungi pakaian dari tumpahan kuah atau noda. Untuk melindungi pakaian dari tumpahan kuah atau noda. Ya, itu alasannya. Yuk tulis nak.
Tulis, Miss selalu bilang, siapa tahu ini keluar di PH nanti. Kalian bagaimana mau belajar kalau tidak ditulis? Ya. Tulis, nak, celemek selalu digunakan koki, apa alasannya? Untuk melindungi pakaian dari tumpahan kuah dan noda atau noda. Nomor 2, pakaian tentara bermotif loreng, apa alasannya? Siapa yang tahu ini nomor 2? Anak cowok mungkin? Ada yang tahu? Iya, betul. Untuk alasan penyamaran. Untuk keperluan penyamaran, terutama untuk menghindari pantauan musuh. Ya. Jadi ceritanya itu tentara melakukan kamuflase. Kamuflase itu seperti supaya tidak terlihat. Nah, langkah ini sudah terkenal di dunia pertahanan ya, tentara. Jadi seragamnya loreng supaya tidak terdeteksi oleh musuh, itu maksudnya. Jadi kalian cukup tulis untuk keperluan penyamaran, terutama untuk menghindari pantauan musuh. Sudah, nggak usah panjang-panjang, kamuflasenya nggak usah ditulis ya. Kalian cukup yang awal tadi sudah betul. Untuk keperluan penyamaran, terutama untuk menghindari pantauan musuh. Sudah. 3. Mengapa profesi dokter harus memakai masker? Oh, nomor 2 belum selesai. Oke, saya tunggu sebentar ya. 1 menit. Sebenarnya kan bisa diulang lagi, nak, videonya ya. Jadi nggak usah panik. Oke. Kemudian nomor 3, mengapa profesi dokter harus memakai masker? Iya, tentu saja anak-anak sudah pada tahu ya alasannya kenapa. Supaya mencegah penularan penyakit. Orang yang berobat itu kan ada penyakit, ada virus, ya kan? Maka dokter memeriksa mereka. Nah, dokter harus menggunakan masker. Untuk saat ini semua orang wajib menggunakan masker apabila berada di luar, ya, wajib masker untuk mencegah penularan penyakit. Ya, alasannya itu. Yang kelima, mengapa petugas pemadam kebakaran ya, ini maksudnya ya, petugas pemadam kebakaran harus memakai helm? Iya, tentu saja untuk melindungi kepala. Siapa tahu pada saat menyelamatkan korban yang rumahnya kebakar, ada reruntuhan kayu-kayu atau puing-puing. Nah, untuk melindungi kepalanya, maka petugas damkar mengenakan helm. Itu maksudnya ya. Jadi anak-anak tuh cukup tulis untuk melindungi kepala. Oke, sudah? Sudah ya. Lanjut, ayo membaca. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Bacalah teks berikut dan ceritakan kembali isinya. Anak-anak tolong diperhatikan ya, didengarkan, saya yang baca. Ayah Ahmad adalah seorang petani. Beliau rajin merawat tanaman padinya. Sawahnya tidak pernah kering. Beliau rajin mengairi sawahnya. Tanaman, kita lanjut halaman 100. Kita lanjut halaman 108. Tanaman padinya terlihat gemuk. Beliau rajin memberinya pupuk. Hama tanaman tidak berkembang. Beliau rajin membasminya. Ibu Ana adalah seorang pedagang. Beliau sabar dalam melayani pembeli. Beliau juga cekatan dalam melayaninya. Ada pembeli yang membeli banyak, ada pembeli yang membeli sedikit. Semuanya akan selalu dilayani. Beliau selalu ramah kepada pembeli. Para pembeli merasa senang. Pelanggannya menjadi banyak. Ayah Rasti adalah seorang pegawai negeri.
Beliau tak pernah terlambat datang ke tempat kerja. Setiap jam kerja dimulai, beliau segera menyiapkan peralatannya. Beliau mengerjakan pekerjaan yang telah ada. Beliau tidak terbiasa menunda pekerjaan. Setiap pekerjaan segera diselesaikannya. Pekerjaannya tidak pernah menumpuk. Teresia adalah kakak sepupu Titus. Ia lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Setelah lulus, Teresia mencari pekerjaan. Saat ini, Teresia sudah bekerja. Ia bekerja pada perusahaan swasta di bagian keuangan. Ia bekerja mulai pukul 8. Ia pulang pukul 16.00. Ia karyawan yang rajin dan berdisiplin. Ia tidak pernah terlambat dan membolos. Oke, sudah selesai membaca teks bacaan yang ada di buku kalian juga. Kemudian selanjutnya adalah ayo mengamati. Anak-anak paham ya bacaannya tentang apa ya? Tentang semangat seseorang yang sudah bekerja ya. Apapun pekerjaannya kita wajib semangat. Semangat nak, semangat. Jualan, semangat. Jadi pegawai negeri, semangat. Jadi pegawai swasta, semangat. Jadi pelajar seperti kalian juga harus semangat. Ya. Ayo mengamati semangat kerja. Amati lingkungan sekitarmu, tulis mereka yang memiliki etos kerja tinggi. Etos kerja itu semangat kerja yang tinggi. Dan berikan penjelasan dalam kolom berikut. Nah, ini tidak usah dikerjakan karena kalian harus mengamati lingkungan sekitar kalian di masyarakat. Pasti anak-anak kesulitan karena tidak tahu atau tidak mengerti profesi tetangga kalian apa ya. Jadi ini tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut halaman 109. Halaman 109 ya, Nak. Oke, perhatikan. Ayo mengamati, berdiskusi tentang keberagaman cita-cita. Nah, di sini anak-anak diminta untuk bertanya kepada sesama teman dan menuliskan jawabannya di buku kalian mengenai cita-cita yang teman kalian inginkan. Oke, nanti dibahas pada saat jimit aja. Siapkan jawabannya, kira-kira anak-anak cita-citanya apa? Ya. Oke, misalkan si A pengen jadi dokter. Nah, siapkan aja jawabannya. Siapa tahu nanti giliran kalian yang ditanya oleh guru. Cita-cita ya, satu aja, satu profesi yang kira-kira ingin kalian capai ketika kalian nanti dewasa. Oke. Selanjutnya kita lanjut di ayo mencoba ya. Oh ya, yang ini, diskusi cara menyikapi keberagaman cita-cita di antara kalian. Nah, ini cita-cita antara satu siswa dengan siswa yang lain tentu saja berbeda. Jadi kita sebagai teman harus saling mendukung atau mensupport. Mau si A mau jadi petugas pemadam kebakaran, kita support. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita hina ya. Kita harus hidup rukun, saling berdampingan, saling support satu sama lain termasuk dalam hal cita-cita, begitu ya. Tidak boleh ada yang saling mencela dalam hal apapun. Oke, kita lanjut ke ayo mencoba. Menarik kesimpulan simetri lipat dan simetri putar. Semangat ya, Nak. Sudah mau selesai, Nak. Tenang aja ya. Di Indonesia memiliki ragam corak batik yang mencerminkan kekhasan daerah asalnya. Misalnya batik Megamendung, batik Parang, batik Teruntum, batik Jumputan, dan masih banyak lagi. Sekarang amatilah gambar corak batik di samping. Nah, itu adalah corak batik yang bergambar kupu-kupu kalau kalian perhatikan. Oke, kita lanjut halaman 110. Baik, anak-anakku yang baik hati, mari kita lanjutkan. Ini adalah halaman 110. Gambarlah pola kupu-kupu pada selembar kertas, guntinglah pola gambar tersebut. Putar-putarlah guntingan gambar tersebut untuk mengetahui jumlah simetri putar pada gambar kupu-kupu tersebut. Kamu dapat mencoba pola gambar benda-benda di sekitarmu lainnya. Apa kesimpulanmu tentang kegiatan di atas? Dapatkah kamu membedakan antara simetri putar dan
ini apakah kamu dapat membedakan antara simetri putar dan simetri putar? Ini saya rasa ini salah ketik ya. Mungkin yang dimaksud adalah simetri lipat. Nah, bedanya apa simetri putar dan simetri lipat? Sudah tahu ya, kalau simetri putar cara membuktikannya adalah dengan memutar bangun datar tersebut ya sesuai dengan gambar jiblakan. Kalau yang kemarin saya jelaskan seperti itu ya membuktikannya. Di buku kalian juga panduannya seperti itu atau caranya seperti itu. Kalau yang simetri lipat itu dengan cara kita lipat. Nah, sumbu simetri beda lagi. Sumbu simetri adalah sumbu yang didapat dari hasil setelah kita melakukan atau mencari simetri lipat yang seperti kemarin sudah kita bahas di video ya. Jadi kita bikin simetri lipat kan dengan cara melipat kertasnya. Kemudian ada garis lurus yang membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, garis itulah yang dinamakan sumbu simetri. Jadi saya rasa yang ini salah ketik ya. Masa simetri putar dan simetri putar ditanyakan bedanya apa ya? Sepertinya itu sumbu simetri yang dimaksud. Oke, baik anak-anak, materinya sudah selesai untuk subtema 2. Kita akan lanjut lagi pada subtema 3. Ya, emang banyak sekali materinya. Mohon maaf, kalian lihat sendiri di buku juga isinya bacaannya panjang-panjang dan diminta untuk menceritakan kembali, menuliskan kalimat utama kalimat pertama pada masing-masing paragraf ya, menjawab pertanyaan. Itu kan memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Video yang saya buat juga durasinya menjadi panjang karena pokok yang dibahas juga panjang. Meskipun kalian lihat sendiri ya, Miss juga udah cut, Miss udah sederhanakan untuk materi yang tidak begitu penting. Saya tidak minta kalian untuk mengerjakan ya. Gimana kalau satu buku kita kerjakan semua ya, nggak selesai waktunya. Oke, gitu aja ya nak ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, untuk yang gambar kupu-kupu ini tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa ya. Yang penting anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara mencari sumbu simetri, mencari simetri putar, dan mencari simetri lipat. That's it. Thank you sudah menonton dan sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Lalu anak-anak mendapatkan kemudahan dalam menyerap dan memahaminya. Sampai jumpa di video dan pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.